Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi. Dengan mengikuti acara ini, berarti Anda semua dalam keadaan sehat. Betul? Puji Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bapa dalam surga, yang kami sapa dengan nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat pokok untuk pagi hari ini terdapat di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua orang pasti tahu serangga ini. Ya, serangga ini bernama kupu-kupu. Ya. Atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan butterfly. Namanya agak lucu sebetulnya, karena kalau terjemahkan secara langsung menjadi mentega yang terbang. Kupu-kupu merupakan salah satu makhluk hidup terindah yang ada di bumi. Kupu-kupu ini penuh dengan warna-warni dengan berbagai corak dan kerap disebut sebagai bunga yang terbang. Kupu-kupu terlahir sebagai ulat yang ditakuti sebagian besar oleh orang-orang dan berubah menjadi salah satu makhluk terindah yang dikagumi oleh semua orang. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau disebut juga dengan holometabola. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan proses perkembangan biologi pada hewan yang dapat berubah penampilan dan struktur setelah penetasan. Kupu-kupu bermetamorfosis sempurna dengan urutan mulai dari telur, kemudian menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, dan terakhir setelah dewasa berubah menjadi kupu-kupu. Kenapa kita membahas mengenai metamorfosa kupu-kupu? Sesuai dengan ayat pokok kita, berubahlah. Berubah atau bermetamorfosislah seperti kupu-kupu. Pada kalimat pertama ayat pokok kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa artinya dibentuk menjadi sama. Apa yang Alkitab katakan di sini adalah janganlah kita menjadi sama bentuknya atau sama rupanya dengan dunia ini. Kita berbeda. Seorang Kristen itu berbeda. Kita bukan milik dunia ini. Namun sebagian dari kita tetap melakukan apa yang dunia ini lakukan. Membicarakan dan mendengarkan apa yang dunia ini bicarakan. Jadi, jika kita memikirkan, mendengarkan, membicarakan, dan melakukan apa yang dunia ini pikirkan, dengarkan, dan bicarakan, dan lakukan, apa yang terjadi? Kita pun menjadi sama bentuknya, sama rupanya dengan dunia ini. Dan selama dunia ini menduduki tempat utama dalam hidup kita, pastilah kita tidak akan berubah dan serupa seperti Kristus. Kalimat berikutnya di dalam ayat pokok kita, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah artinya bentuk kita berubah.
Seperti apa seharusnya bentuk baru atau rupa baru atau citra baru kita? Bentuk atau rupa kita berubah bukan berarti wajah kita harus berubah seperti wajah Yesus. Sedang lukisan tentang rupa atau wajah Yesus sendiri berbeda-beda. Ya. Lukisan wajah Yesus pertama dibuat sekitar tahun sekitar abad 6 maksud saya. Nah, bisa saya perlihatkan di sini. Inilah berapa jenis berbeda-beda dari gambar Tuhan Yesus. Jadi ada banyak sesuai dengan inspirasi atau sesuai dengan pikiran dari para pelukis. Maka kita bisa melihat bermacam-macam bentuk dari wajah Tuhan Yesus. Ini saya kumpulkan gambar, ada 30 gambar ini yang bisa kita lihat sekarang. Ya. Lukisan atau mengenai wajah Yesus itu didasari pada cerita dari mulut ke mulut tentang Yesus. Bagaimana perawaannya juga didasari pada ciri fisik orang yang hidup di Israel pada zaman itu. Yaitu Yesus hampir selalu digambarkan sebagai seorang laki-laki berambut gondrong, berkumis, dan berjanggut. Kulitnya putih, tingginya di atas rata-rata. Jadi, kita harus berubah yang bagaimana? Atau seperti apa? Dengan jelas dikatakan seperti pada Filipi 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perubahan yang dimaksud bukan hanya ganti bajunya saja, ganti casingnya saja, dan bagian dalamnya masih seperti yang lama. Tetapi metamorfosis, yaitu perubahan bentuk yang menyeluruh seperti ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Dari hal yang menjijikkan menjadi hal yang indah. Dari orang yang jahat berubah menjadi orang yang baik. Pikiran dan perasaan yang seperti dunia lakukan berubah menjadi seperti yang Yesus pikirkan dan Yesus rasakan. Kolose 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak-bapak, ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan hanya puas dengan perubahan sementara saja, tetapi harus menjadi manusia yang berubah secara tetap dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Jangan serupa dengan dunia ini, namun kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik. Dan akhirnya sama seperti Yesus. Sekalipun dunia ini banyak tawarannya yang kadang-kadang menggiurkan kita, namun ingat, dunia ini hanya bersifat sementara. Namun tempat kekal bagi kita adalah di sorga yang disediakan oleh Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup. Ya, Alkitab firman Allah yang hidup di dalam Ibrani 13 ayat 14. Ibrani 13 14 ayat 14. Sebab dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Dengan penuh pengharapan kita menantikan tempat tinggal kita yang kekal di sorga. Demikian renungan pagi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi sebelum kita berpisah, saya ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan sebuah lagu, Seperti Yesus. Seperti Yesus
seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, saya mau seperti Yesus, saya mau seperti Yesus. Kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pagi ini. Bapa kami dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup di dalam dunia ini bukan berarti harus menjadi bagian dari kehidupan dunia ini. Sebagai orang percaya, kami harus berubah dan hidup dengan perasaan dan pikiran seperti Engkau. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberi pengertian dan membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.